Kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut dengan kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-44. Masih pada Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5. 2 minggu mendatang pun masih pada ayat yang sama ini. Minggu depan dan 2 minggu yang akan datang masih pada ayat yang ke-5 dari Yesaya 9. Baik, mari kita baca ayat yang luar biasa ini sekali lagi. Dalam ibadah kita ini saya jemput dengan hormat kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita baca Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 secara bersama-sama. Yesaya 9 ayat 5 kita bacakan bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silahkan duduk, Tuhan memberkati kita. Kita telah bahas kata ajaib, kita telah bahas juga kata penasehat. Hari ini kita akan membahas kalimat Allah yang perkasa. Minggu depan kita akan bahas kalimat Bapa yang kekal. Dan 2 minggu dari sekarang kita akan bahas kalimat Raja Damai. Baik saudara, hari ini Kristus disebut Allah yang perkasa. The Almighty God. Allah yang perkasa. Tentunya berbicara soal Allah yang perkasa, berbicara tentang kesanggupan Allah melakukan segala perkara. Dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab disebut kata El. Kita dengar El Shaddai, Elohim. Maka kata El berbicara tentang kesanggupan dan keperkasaan. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang yang namanya disebut dengan kata El. Elohim artinya Allah yang maha perkasa. El Shaddai artinya the Almighty God, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sekarang kata Allah yang perkasa disinggung atau disebut dalam nama Yesus. Yesus mempunyai nama lain, nama yang ke-44. Yang diberikan Alkitab kepadanya adalah kata Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, kata El, Allah yang perkasa. Nah, kata El di sini diterjemahkan ke dalam berbagai hal. Misalnya malaikat diberikan Tuhan kuasa untuk mengerjakan sesuatu. Saudara masih ingat waktu Adam jatuh dalam dosa, maka malaikat diutus Allah dengan pedang untuk menyatakan kuasa, untuk menghalangi mereka untuk kembali makan buah itu untuk kedua kalinya, supaya jangan mereka kekal dalam dosanya. Maka malaikat dengan pedang terhunus menunjukkan kuasanya kepada mereka. Bukan saja malaikat punya kuasa, ada kuasa yang lain yang diberikan Allah. Sebutlah kuasa alam, the power of nature. Alam ini punya kuasa. Kalau misalnya apapun yang terjadi, gempa bumi, maka manusia tidak bisa berbuat banyak, hanya berserah saja. Tanah longsor terjadi, manusia berserah. Angin puting beliung meniup, manusia berserah. Buaya mengamuk, manusia berserah. Kalau ada singa yang mengaung-ngaung, manusia berserah. The power of nature, kuasa dari alam. Tidak bisa kita berbuat banyak kalau alam sudah bicara. Andai kata gempa bumi terjadi di kota kita, lalu gunung-gunung roboh, apa yang kita bisa buat? Apa kita bisa cegah gempa bumi itu? Kita hanya berserah apa yang dibuatnya. Ada lagi kuasa yang lain bernama kuasa setan, the power of Satan. Kuasa setan. Jadi kalau setan mengganggu, menggoda, menghancurkan hidup manusia, kadangkala di luar kemampuan kita untuk mengerjakannya. Berapa banyak orang yang dirasuk setan yang gak bisa bikin apa-apa. Berapa banyak orang dibunuh dukun tanpa salah dan musababnya. Perut tiba-tiba buncit kayak orang hamil 9 bulan. Tapi gak tahu kemana penyakitnya dan apa penyebabnya. Di samping kita ada kuasa setan. Ada lagi kuasa yang lain lagi. Kita beri nama kuasa dari dosa. Ada banyak orang yang ingin hidup benar. Dia sudah dengar firman Tuhan. Dia dengar Alkitab berbicara. Dia ingin berjalan seturut jalan Tuhan, tapi tidak sanggup. Seperti apa yang diungkapkan Rasul Paulus. Aku ingin berbuat baik, tapi bukan baik yang kukerjakan, tapi dosa yang kubenci itu yang kuamalkan. Berarti ada kuasa lain yang bernama the power of sin. Kuasa dari dosa. Ada lagi kuasa yang satu lagi namanya the power of man. Kuasa dari manusia.
Sekarang ini dunia sedang digemparkan dengan kedua gedung World Trade Center di New York yang dihancurkan oleh teroris. Amerika sekarang menjadi bingung karena mereka menamakan dirinya negara yang berkuasa. Polisi dunia, tapi ditampar bolak-balik oleh 4 pesawat malah. 2 pesawat hancurkan 2 gedung kembar yang bernama World Trade Center, yang satu hantam Pentagon dan satu lagi hantam sebenarnya Gedung Putih, tapi mungkin berontaknya pilot dengan teroris sehingga dia jatuh di salah satu tempat yang bernama Pennsylvania. Amerika menjadi bingung. Mereka lalu terkaget-kaget karena selalu kalau mereka mau mengerjakan sesuatu disertai dengan alat-alat canggih. Alat canggih yang memakan duit dengan miliaran dolar US. Tapi teroris hanya pakai senjata sederhana bernama pisau, menodong pilot. Mereka tidak dalam jumlah banyak, cuma 18 orang. Mereka tidak pakai alat canggih, hanya mereka memang mengendalikan pesawat penumpang dan menubruk gedung itu. Nah, mereka lalu bertanya, ada kuasa, betapa hebatnya orang yang mengendalikan teror ini. Berarti the power of mind, the power of man. Kuasa daripada orang yang berpikir. Yang menjadi bingung sekarang betapa pintarnya orang yang merancang strategi itu. Dia lebih pintar dari orang Amerika. Kok sampai tidak bisa ketahuan, itu kan berarti canggihnya orang itu. Grup di belakang teroris ini. Jadi kalau tidak diapa-apakan berarti makin menjadi-jadi mereka. Bisa saja Hotel Indonesia juga ditabrak sama mereka. Kalau keinginannya tidak dipenuhi. Berarti ada the power of man, the power of mind. Ada kuasa dari orang-orang pintar. Dunia ini hancur hanya karena orang pintar punya ulah. Orang bodoh mah nggak punya apa-apa pikirannya. Orang bodoh yang penting bagaimana kampung tengah punya urusan beres. Bagaimana ada nasi 1 piring, kecap ABC 5 tetes, ayam goreng sepotong, tempe dan tahu satu-satu masing-masingnya, dan cabai hijau 3 biji yang dipetik dari belakang rumah sendiri karena tumbuh akibat dari burung yang membawa dan menjatuhkan sesuatu yang tak berguna di belakang rumah, dan tumbuhlah pohon cabai amang, maka selesailah makan siang pada hari itu. Kalau itu sudah beres, maka orang bodoh pun bahagialah hatinya. Dia sudah bisa ambil gitar dan menuju ke bawah pohon asam dan menyanyi lagu butet, dan tetangganya yang mendengar lagu itu menambahinya juga zing zing zo zing zing zo. Dunia ini hancur hanya karena ulah orang pintar. Negara ini hancur hanya karena ulah orang pintar. Kita melihat the power of man, kuasa dari seseorang yang disebut manusia. Hari ini Yesus diberi nama the Almighty God, Allah yang maha kuasa. Berarti segala kuasa tunduk di bawahnya. Baik itu bernama the power of man, the power of nature, the power of sin, the power of death, kuasa kematian. Semua tunduk di bawah kuasa dari Yesus Kristus yang menyandang nama the Almighty God, Allah yang perkasa. Hari ini kita semua tunduk pada kuasa Yesus Kristus. Semua kuasa baik di surga di bumi diserahkan Allah ke tangan seorang yang bernama Yesus Kristus. Yohanes 3:35 berkata, Bapa mengasihi anak dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Berarti Bapa menyerahkan segala kuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi ke dalam tangan seorang, bukan namanya nabi, bukan namanya rasul, tetapi seorang yang Alkitab menamakan dia the Almighty God, Allah yang maha kuasa. Berarti kita tidak menyembah Allah yang mati, bukan menyembah Allah yang tak berdaya, Allah yang tidak memperhatikan apa yang sedang melanda umatnya. Allah tidak tutup mata terhadap persoalan kita, problema kita, walaupun banyak kali kita berkata, Tuhan di mana kuasamu? Kalau engkau ada, mengapa suamiku sakit yang tak tersembuhkan? Kalau engkau ada, mengapa anakku kau panggil pulang? Kalau engkau ada, mengapa suamiku bangkrut? Bagaimana kalau engkau ada, mengapa suamiku di PHK? Dan sebagainya.
Karena kita ragukan kesanggupan. Kristus hari ini kita dengar namanya yang ke-44, Allah yang perkasa. Karena itu bertalian dengan tema ini saya ingin menarik dua perhatian, menarik saudara untuk memikirkan dua hal untuk olehnya kita bawa pulang sebagai berkat Allah dalam ibadah kita ini. Yang pertama, Yesus adalah Allah yang perkasa membuktikan bahwa ia adalah Allah. Dan yang kedua, apa maknanya? Jadi orang yang sudah dinyatakan bersalah masih bilang gak bersalah. Hari ini dia bisa bilang A, minggu depan bilang B. Itu manusia. Dan yang mengatakan Yesus Kristus itu Allah bukan manusia pendusta. Tetapi Allah sendiri lewat mulut para nabi. Dalam hal ini dengarkan nabi yang berkata. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, mula pertamalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Bacaan berikutnya mengatakan dan firman telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Firman menjadi daging dalam bentuk Yesus Kristus, tapi firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Berarti Alkitab mengatakan Yesus Kristus itu Allah. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 9 ayatnya yang kelima, kalimat menarik berikut ini. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Garis bawahi kalimat ini, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Roma bahwa Mesias dalam keadaannya sebagai manusia adalah di atas segala sesuatu. Tadi kita sudah dengar bahwa ada kuasa dari alam, kuasa dari manusia, kuasa setan, kuasa dosa, kuasa kematian. Tapi Yesus Kristus, kata Paulus kepada jemaat Roma, dia ada di atas segala sesuatu. Itu sebabnya layaklah dia menyandang predikat El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Allah yang perkasa karena memang dia ada di atas segala-galanya. Lalu kalimat berikutnya berkata, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Layaklah dia disebut Allah karena Alkitab yang mengatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20 lebih jauh berkata begini. 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalimat terakhir dari 1 Yohanes 5 ayat 20 tadi, dia adalah Allah yang benar. Berarti di samping yang benar pasti ada yang palsu. Berarti Allah yang dipuja-puji banyak orang sekarang palsu dan tidak benar. Lalu yang benar siapa? Adalah Yesus Kristus, the Almighty God, Allah yang maha kuasa. Berarti Allah yang kuanggap tadi bisa menolong itu palsu. Punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau rumah kebakar bukan dia tolong aku yang tolong dia gotong bawa keluar. Berarti di luar Yesus Kristus apapun yang disebut Allah dan ilah itu tidak benar, palsu. Alkitab mengatakan Yesus itu Allah. Dan kesaksian Alkitab itu benar. Karena langit dan bumi boleh lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Alasan yang kedua, mengapa Yesus menyandang predikat atau dia disebut Allah? Sebab sifat Allah ada padanya yang membedakannya dari apapun dan siapapun. Karena sifat, karakter, pembawaan Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang membedakan dia dari apapun dan dari siapapun. Yang membedakan Yesus Kristus dari saya dan dari saudara bukan warna kulit, bukan potongan rambut, bukan mancungnya hidung, bukan tebal dan tipisnya bibir, bukan jenggot dan kumis yang dimilikinya. Yang membedakan kita dari Yesus Kristus adalah karena sifat dan karakter Allah berpadu dan tertumpu dalam dirinya. Itulah yang membedakan dia dari apapun dan dari siapapun.
Haleluya. Dan apa sajakah sifat dan karakter Allah itu? Beberapa yang sangat menonjol dalam diri Allah yang ada pada Yesus Kristus. Yang pertama, kesucian dan kekudusan. Allah itu kudus. Allah itu suci. Dan ini kepribadian Allah yang suci ada pada Yesus Kristus. Dia disebut yang benar, yang datang dari Allah. Yesus memproklamirkan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kata benar dipadukan pada dia. Orang yang tidak benar tak mungkin menyandang kata kebenaran. Orang yang palsu dan saksi dusta tak mungkin menyandang predikat kebenaran pada dirinya. Kristus memproklamirkan dirinya sebagai kebenaran. Karena itulah sifat Allah yang kudus dan yang benar. Berarti sifat Allah dalam kata-kata dari Yesus, sifat Allah yang kudus nampak dalam perbuatan yang Kristus kerjakan. Tidak pernah ada satu tindakan yang salah yang diperbuatnya. Tidak pernah ada satu kata-kata yang palsu dan keliru keluar dari mulutnya. Berkali-kali orang berusaha menjerat dia. Kalau ada tindakan salah yang diambilnya. Kalau ada kata-kata dan jawaban yang salah yang diberikannya. Tetapi semua ternganga. Orang-orang yang mencobai dia pun terkesima. Karena semua tindakannya benar. Semua tindakannya tepat. Pada tiap kondisi, pada tiap lingkungan dan keadaan. Semua keputusannya ya dan amin tak terbantahkan. Hari pengadilannya pun pada waktu mereka melontarkan kesalahan kepadanya. Sehingga dia harus ditangkap tanpa salah. Harus ditampar tanpa salah. Sehingga pada waktu orang menamparnya dia harus balik bertanya, kenapa kamu menampar aku? Kita ditampar, kita terima. Apa adanya, karena kita salah. Kita salah digerok-keroyokin orang sekampung, digebukin babak belur, terima, memang lu salah. Tapi Yesus tidak salah, karenanya ditampar dia bertanya, kenapa kamu menampar aku? Apa alasannya kau menamparku? Yesus bertanya begitu. Di hari di mana keputusan harus diambil Pilatus untuk membebaskan siapa? Yesuskah atau Barabas? Pilatus ambil waskom dan mencuci tangan. Dan dia berkata, sebagaimana aku mencuci tangan di waskom ini, pertanda bebas darah orang itu dari tanganku. Aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini. Kalau kau menganggap dia salah dan kau harus menghukumnya, biarlah darahnya tertumpah padamu. Tapi darahnya bebas dari tanganku karena aku tidak menjumpai kesalahan dalam diri orang ini. Itulah sifat Allah yang ada pada dirinya, sifat kekudusan, kebenaran. Sifat Allah yang menonjol yang kedua ialah penuh belas kasihan. Kalau saudara baca dalam Keluaran 34 ayat 6, saudara jumpai kalimat begini. Keluaran 34 ayat 6, jalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dengar saya baca sekali lagi Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah lewat di depan hambanya yang bernama Musa. Dan ia Allah sendiri yang berseru, Tuhan, Tuhan, Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Berarti sifat yang paling menonjol dalam diri Allah yang kedua ialah kemurahannya, belas kasihannya. Jika Allah memperlakukan kita setimpal dengan pelanggaran kita, hari ini banyak di antara kita babak belur. Ibadah ini kosong karena banyak yang harus dikubur mati. Karena Allah gebuk kita. Tapi kalau kita ada begini nih hanya karena panjang sabar Tuhan akan kita. Banyak kekurangan yang kita buat, banyak kelemahan yang kita laksanakan. Dalam keluarga kita tidak bertanggung jawab. Terhadap anak bini kita biarkan terlantar. Kita lalaikan tanggung jawab kita. Maunya yang enaknya doang, susahnya gak mau. Mau gaji gede tapi kerja kagak mau. Banyak kita begitu. Tidak memenuhi target yang Allah minta. Dan kalau Allah perlakukan seturut pelanggaran dan kekurangan kita, pagi ini banyak yang dicemeti.
cimeti Allah jatuh di punggung kita dan kita babak belur. Tapi hari ini tidak Allah lakukan itu setimpal pelanggaran kita. Nyanyian kita berkata sebagaimana dari timur ke barat, demikiannya dilemparkannya dosaku. Ke dalam tubir jurang dibuangkan dan dilemparkannya dosaku. Semua itu karena sifat Allah menuntut dia berbuat demikian. Dan sifatnya adalah panjang sabar, belas kasihan, kemurahan. Karena itu nyanyiannya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin, amin, amin. Hanya kemurahan Tuhanlah yang memungkinkan burung-burung berterbangan. Hanya kemurahan Tuhanlah yang menjadikan langit tetap cerah. Bintang muncul di waktu malam. Bulan menjadi penerangnya. Dan siang hari matahari mengambil giliran. Hanya karena kemurahan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Dan Kristus adalah orangnya. Kemanapun dia pergi, dia nyatakan kemurahan itu. Yang sakit disembuhkannya, yang lemah dikuatkannya, yang kerasukan setan diusir setannya, yang mati dibangkitkan, yang hidup diteguhkan gairah hidupnya. Itulah Kristus, Tuhan yang kita sembah. Apalagi yang kurang pada Tuhan sehingga kau rela meninggalkan dia begitu gampang. Jemaat kekasih, dengar saya bertanya, apa yang kurang pada Tuhan sehingga begitu gampang kau meninggalkan dia? Hanya karena cewek, hanya karena cowok, hanya karena sedikit pangkat yang hari ini ada dan besok dipensiunkan kau. Kau rela menyangkalnya di muka umum. Kau rela menukar agamamu. Kau robah juga namamu yang tadi Markus sekarang menjadi Umar. Artinya untung masih ada rambut. Kok tega-teganya? Hei, kok tega-teganya? Kok segampang itu kau melepaskan Kristus dari tanganmu? Kalau kau sudah tahu tidak ada lagi setara dengan dia. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia Allah yang besar dan berkuasa. Sifat yang ketiga dari Allah, bukan saja dia suci, dia pemurah penuh kasih. Tapi dia besar, tidak ada tandingannya. Mazmur 77 ayatnya yang ke-14 berkata, ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Dengar saya baca ulang, Mazmur 77 ayat 14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Sudah tidak ada lagi tandingannya. Dia besar, dia maha kuasa. Sehingga pertanyaannya berbunyi, masih adakah Allah lain lagi yang sebesar Allah kami? Nah, semua itu ada pada Kristus. Baik kesucian, baik kemurahan, maupun kebesaran kuat kuasanya. Hal yang ketiga, Yesus layak menyandang predikat Allah yang perkasa. Dengan lain bahasa, dia adalah Allah karena alasan yang ketiga. Karena pekerjaan yang hanya Allah dapat lakukan, Kristus Yesus melakukannya. Hanya pekerjaan yang hanya Allah saja yang mampu mengerjakannya, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Berarti dia Allah. Karena pekerjaan-pekerjaan yang hanya Allah dapat lakukan, dilakukan oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Pekerjaan apa saja yang Allah bisa kerjakan? Pertama, mengampuni dosa. Itu hanya Allah bisa mengerjakannya. Saya tidak bisa mengampuni dosaku, apalagi anakku, istriku, dan keluargaku. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Kristus bisa lakukan itu. Berkali-kali orang-orang yang ingin minta ditolong oleh Tuhan, pertama-tama dia berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Sehingga orang yang mendengar itu kaget. Hah? Kok orang ini bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah yang melakukannya? Bukankah orang ini adalah anak Maria? Bukankah orang ini anak Yusuf? Bukankah kampung halamannya bernama Nazaret? Kok bisa mengampuni dosa? Tapi dia lakukan itu. Berarti dia adalah Allah. Apalagi pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Melakukan apa saja.
Dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan angin ribut dan gelombang tunduk pada perintahnya. Hal-hal yang manusia bisa lakukan. Mana ada manusia cuma dengan sepatah kata menentukan angin dan gelombang. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Siapa yang seketika berkata kepada pohon ara, keringlah, maka keringlah pohon ara itu dari pucuk sampai ke akarnya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Tapi Kristus melakukan itu. Mana siapa yang hanya berkata, labuhkan pukatmu ke kanan, tarik sekarang, dan kau akan menangkap ikan yang banyak. Hanya Allah yang mampu melakukannya, tapi itu dilakukan Kristus. Identik, dia adalah Allah. Karena apa yang Allah lakukan, Kristus melakukannya. Alam semesta, kematian, setan, kuasa dosa dipatahkannya. Hal-hal yang hanya Allah mampu melakukannya. Siapa bisa mengalahkan maut? Kristus bisa. Karena hanya itulah yang mampu dikerjakan Allah. Siapa bisa bangkitkan orang mati? Kristus bisa. Karena memang Allah mampu melakukan itu. Alam semesta tunduk di bawah komandonya. Kematian taat pada perintahnya. Setan keluar dan berkata, relakan aku masuk ke dalam babi-babi itu. Hai anak Allah yang hidup. Dosa dipatahkannya. Memang layaklah dia menyandang predikat Allah yang perkasa. Karena apa yang Allah lakukan, ia lakukan. Alasan yang keempat, mengapa Yesus disebut Allah. Segala pujian dan penyembahan yang diberikan hanya pada Allah menjadi bahagian dan miliknya. Dengar sekali lagi alasanku yang keempat. Mengapa Yesus disebut Allah? Karena segala pujian dan penyembahan yang selayaknya diberikan kepada Allah kini menjadi bahagian dan milik Yesus Kristus. Saudara masih ingat bagaimana Rasul Paulus terangkan kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2, yang dikatakan dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi menghampakan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah menganugerahkan dia nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama itu bertekuk lutut semua yang ada di bumi maupun yang ada di surga, dan mengaku semua lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ayat yang menggambarkan bahwa segala pujian, penyembahan, semua lutut mesti bertekuk dan semua tangan terangkat, semua lidah memuji pada seorang yang bernama Yesus Kristus. Sedangkan pujian seperti itu hanya layak pada Allah. Manusia tidak boleh menerimanya. Mana mungkin seorang manusia benar bisa menerima semua tekukan lutut, semua tangan terangkat dan semua lidah yang memuja-muji orang itu. Adakah di antara kita yang demikian? Jawabannya tidak. Adakah lagi seseorang yang akan datang yang menerima yang begituan itu, yang begituan yang bagaimana? Tiap lutut tertekuk, tiap tangan terangkat, tiap lidah memuji. Sudah tidak ada lagi, hanya Allah yang berhak menerima yang begitu. Tapi sekarang Allah memberikannya kepada Yesus Kristus. Berarti identik Yesus adalah Allah yang pantas dan patut dipuja, puji dan disembah. Bukan seminggu sekali, bukan waktu Natal dan Tahun Baru, tapi tiap saat, tiap waktu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Beri tepukan tangan yang meriah buat dia. Yang kelima, Yesus layak menyandang predikat Allah yang perkasa karena ia sama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jawaban yang diberikannya kepada murid-muridnya waktu mereka bertanya, Tuhan, Guru, nampakkan pada kami siapa Bapa yang kau bicarakan selama ini. Selalu kau berkata Bapa mengutusmu. Selalu kau berkata bahwa apa yang kulakukan bukan datang dari diriku, tapi datang dari Dia yang mengutus aku. Kau banyak bicara tentang Bapa. Siapa sih Bapa itu? Dia berbalik dan berkata begini, sudah sekian lama kau mengikuti aku. Masa kau tidak tahu siapa itu Bapa? Aku dan Bapa adalah satu. Artinya mau lihat Bapa, aku inilah Dia. Cuma dalam bentuk manusia.
Udah gak ada lagi yang lain. Yang kubicarakan Bapa itu aku sendiri. Akulah Allah dalam bentuk manusia. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Karena agama Kristen itu mengenal Allah dalam kepribadian manusia. Sehingga manusia bisa dibawa untuk mendekat dengan Allah. Saudaraku sekalian, saya tidak bisa merubah semut menjadi diriku. Gak bisa. Tetapi Allah bisa merubah semut menjadi manusia. Allah pun juga bisa kembali merubah manusia jadi yang dikehendakinya. Karena itu betapa dahsyat, tinggi dan dalamnya hikmat Allah itu. Kristus Yesuslah orangnya, Allah dalam bentuk manusia. Yang kedua, apa makna nama Yesus, Allah yang perkasa? Maknanya yang pertama adalah untuk menghalaukan segala keraguan terhadap keilahiannya. Nama yang disandang Yesus Kristus, Allah yang perkasa, sekaligus merupakan angin yang meniup segala keraguan terhadap apa yang ia miliki. Dia adalah Allah, Allah dalam bentuk manusia. Tetapi orang meragukannya. Banyak orang berkata dia cuma nabi yang biasa. Tidak beda dengan Elia, tidak beda dengan Yohanes Pembaptis. Tidak beda dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tetapi dia beda karena dia Allah. Dan kata yang disandangnya, Allah yang perkasa, menghapus bersih keraguan orang terhadap keilahiannya. Kalau engkau masih ragu tentang Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang hidup, hari ini biarlah nama yang kau dengar hari ini menghapus bersih sebagai angin yang meniup hilang keraguan dalam batinmu. Dan kau berkata seperti Thomas, waktu dia berkata, Thomas, mari taruhkanlah jarimu pada tanganku yang berlubang ini. Maka dia tersungkur dan jatuh dan berkata begini, ya Tuhan, ya Allah. Dia tidak saja berkata Tuhan, tetapi dia melengkapinya lagi, ya Allah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dialah Allah dan tidak ada lagi tandingannya. Biarlah nama yang disandang ini terpatri dalam hati kita sekaligus menghalaukan keraguan. Orang-orang mengatakannya dia anak haram karena punya mama tidak punya bapa. Tapi setelah kau mengerti rahasia ini, kau berkata memang dia mesti menjadi Allah yang dalam bentuk manusia. Supaya dia bisa menjamah hatiku, perasaanku sebagai manusia. Dia bisa mengerti air mataku, air mata manusia. Dia bisa mengerti susahku, susahnya seorang manusia. Kalau dia cuma Allah, dia tidak mengerti kesusahan seorang manusia. Tapi karena dia Allah dalam bentuk manusia, dia bisa berani membuka undangan bebas. Marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini akan memberi sentosa kepadamu. Dia bengkel persoalan manusia. Mana mungkin kita masukin ke sesuatu bengkel kalau yang di sana tidak mengerti barang yang kita masukin. Bengkel mobil artinya ngerti hal ihwal A sampai Z perihal mobil. Jangan kau bawa mesin jahit kepada bengkel mobil, dia kagak ngerti. Dia bilang salah Pak, alamatnya Pak. Kalau untuk mesin jahit Pak, cari Tanah Abang Pak. Oh ini salah ya, ini bengkel apa sih? Oh ini khusus mobil Pak. Mobil aja macam-macam. Anda tidak bisa pergi khusus yang melayani Honda, Anda bawa di situ Toyota Kijang. Kristus membuka bengkel. Bengkelnya tulisan begini, marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan bertanggungan berat, aku ini memberi sentosa padamu. Nah kita punya beban berat nih, datang sama Tuhan. Ngomong panjang lebar sampai air mata keluar, ingus keluar, mata bikin angka 11, hidung bikin angka 11. Tangan sampai tergoyang-goyang, angkat goyang, rentang goyang, ke bawah goyang, sampai tergoyang-goyang jongoni pe badan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, aku gak ngerti tuh apa yang kau ngomong. Oh betapa malang nasibmu.
Udah doa semalam suntuk, sampai mau amin jam 5 kurang 5 menit, lalu dari surga terdengar suara. Aku nggak ngerti apa yang kalian sedang kerjakan. Oh, betapa malangnya nasibmu dan nasibku juga. Gereja ini kita tutup saja karena kita nyembah Allah yang mati, yang nggak ngerti apa persoalan kita. Tapi kita menyembah Tuhan yang ngerti persoalan kita. Kadangkala saking beratnya persoalan kita itu, sampai udah gak sanggup mengutarakannya dalam bentuk kalimat sempurna yang ada subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan lainnya. Hanya cuman tunduk dan berkata, yang pertama Tuhan ngerti, artinya utangmu banyak. Yang kedua, suami belakangan ini berubah sikap. Malam jadi siang, siang jadi malam. Karena siangnya dia ngorok aja. Sedang malam dia kayak kelelawar pergi cari kuntilanak. Lalu yang ketiga adalah kerjaan akhir-akhir ini gak ada langganannya. Tuh saking dahsyatnya Tuhan. Haleluya. Allah mana lagi seperti Allah kita. Kok sampai kau terlambat menyerahkan dirimu. Sampai kau terlambat bertobat. Sampai kau terlambat untuk berbaptis. Hei itu unang songonido. Jangan begitulah kau, kata opung dari Tarutung. Serahkanlah diri sungguh-sungguh. Bawa diri dengan segera. Jangan berlambatan datang, bisa terlambat. Haleluya. Biarlah nama yang disandang Kristus ini menipis habis, mengikis bersih segala keraguan terhadap keilahiannya. Yang kedua, menutup mulut dari orang-orang yang menghina namanya yang mulia. Menutup mulut para musuh. Musuh iman Kristen itu banyak. Dia menghambat, dialah tembok dewala yang memagar, membentengi serangan musuh apapun namanya. Baik musuh itu bernama musuh bagi tubuh, sakit penyakit, segala bala sampar yang beredar-edar. Mazmur 91 berkata, bala sampar boleh beredar, teriknya malam boleh mengamuk, teriknya siang hari, dan boleh seperti panah api yang berjalan merajalela. Tapi orang yang berlindung dalam naungan Allah terpelihara di bawah kepaknya. Berarti musuh tubuh, musuh jiwa, musuh roh. Dengan nama Kristus Allah yang perkasa. Berarti dia sanggup memelihara tubuhku, jiwaku, rohku. Dan aku berkata kepada diriku, amanlah jiwaku, amanlah, amanlah jiwaku. Amanlah jiwaku. Udah ilah sampai om pendeta kayak Bro Ripe peso 7. Kalau Bro Ripe peso 5, om pendeta peso 7. Karena suara om pendeta jadi menyanyi. Amanlah. Kemungkinan itu. Amanlah, amanlah jiwaku. Amanlah jiwaku. Haleluya. Hai jiwaku, apalagi yang kau hendak khawatirkan kalau Tuhan menjadi benteng hidupmu. Percuma menyandang nama Allah yang maha kuasa di Almighty God, tapi tidak bisa membentengi tubuhku, tidak bisa membentengi jiwaku, tidak bisa membentengi rohku. Haleluya. Apa musuhmu sekarang? Yang kau beri nama bagi tubuhmu, bagi jiwamu, bagi rohmu. Kuhadirkan sekarang Yesus Kristus, Allah yang perkasa, yang mampu membentengi kita. Biar makan kurang, minum kurang, tidur kurang, segala-galanya kurang. Tapi hadirnya Kristus, maka yang kurang disempurnakan. Haleluya. Saya masih ingat di kampung, waktu ibuku hanya menyediakan singkong rebus saja di atas piring kaleng yang udah penyek kiri, penyek kanan. Karena tidak mampu membeli piring porselen made in China.
Boro-boro mau beli piring made in China, made in Tanjung Ous saja kita nggak mampu. Apalagi made in China. Tapi ini kalimat yang ibuku selalu bilang. Yang aku tidak bisa lupakan terus Inang sampai akhir hidupku. Dia bilang begini waktu kita duduk di meja makan. Yang begitu duduk di atas bangkunya pun bangku itu berjoget sendiri tanpa diminta. Dia berjoget kepada Allah penciptanya. Mamaku bilang begini, Nyong, makan dengan sembahyang. Nyong itu bukan monyong, tetapi Nyong makan dengan sembahyang. Maka kami makanlah dengan sembahyang. Sehingga singkong rebus itu yang tidak bergizi apa-apa. Ditambah Tuhan Yesus, dia berubah menjadi 4 sehat 5 sempurna. Sebab menurut kata dokter, kalau anak di bawah umur makan makanan kurang gizi, maka dia telat mikir. Dia memble. Tetapi karena Tuhan Yesus, nama yang ajaib itu ada hadir dalam singkong rebus yang kumakan, maka aku tidak aku gak jadi orang bego dailah, tetapi kece. Lah ilah, siapa lagi memuji diri sendiri kalau bukan diri sendiri. Haleluya. Jadi jangan takut nih. Aduh, apa-apa bersungut. Jangan bersungut. Serahkan diri sama Tuhan. Dia benteng hidup kita, haleluya. Dia memagari tubuh, jiwa dan roh kita. Biar tong sampah seluruh kelurahan ada di depan rumah kita dan ular hijau segede jempol masuk keluar kaca nako dan duduk di makanan kita, di piring kita, di sendok kita, di garpu kita, di singkong kita, di apa segala makanan itu bahkan jatuh dalam sop dan menyatu dengan sop itu. Tapi kau makan dengan doa, haleluya, tambah sehat walafiat. Dailah. Tadi kurus kerempeng jadi dailah mantap. Dulu langsing sekarang langsung. Haleluya. Luar biasa. Dailah. Orang kadang-kala kita bersungut, kita bilang aduh gimana ya, aku ini hidup dengan anugerah, gak bisa simpan apa-apa di bank. Orang lain bisa nyimpan di bank, aku ini malah enggak. Tapi heran, orang yang nyimpan kurus krempeng, sedang kau yang gak bisa nyimpan, dailah, sukar dibedakan mana barang dan mana tong sampah. Itu kan membuktikan luar biasa. Haleluya. Luar biasa kan. Jadi jangan begitulah. Tuhan udah berbuat baik sama kita tuh, jangan lihat kebaikan Tuhan tuh hanya lewat rumah yang besar, mobil warna-warni, berbagai merek aneka warna. Lihat baju yang gemerlapan, dailah, anting-anting sampai saking panjangnya nyentuh di bahu. Haleluya, dailah. Jangan lihat hanya pada hak tinggi, di mana jalannya juga jadi lain. Jangan lihat yang begitu saja, haleluya. Tapi kalau sehat walafiat itu saja kan sudah luar biasa ya. Buat apa? Punya sepatu 20 setel, tapi kaki buntung 22 karena kencing manis. Ayo mau pakai di mana? Masa nyangkut di leher? Nah kalau sepatu nyangkut di leher namanya bukan sepatu lagi dong. Haleluya. Buat apa sih? Kok takar anugerah Tuhan tuh kok begitu saja menakarnya? Ya kan, haleluya. Udah sehat walafiat saja itu sudah satu kemurahan yang luar biasa. Ya kan, buat apa berlimpah-limpah kalau kau langganan rumah sakit. Seminggu baru pulang di rumah, 2 bulan di rumah sakit. Pulang lagi 2 hari, 2 tahun di rumah sakit. Lah. Haleluya. Jadi kemurahan Tuhan itu luar biasa ya. Ini kita kan sudah ada pada ambang pintu dari akhirnya tahun 2001 kan ya. Sekarang kan sudah September pertengahan nih. Hanya tinggal 2 bulan setengah lagi tahun ini udah lewat. Habis itu tahun 2001. Jadi November akhir nih kembali gereja akan mengedarkan amplop ucapan syukur untuk tahun 2001.
Pada amplop itu kau isi berkat yang kau nyatakan pada Tuhan. Tuhan, inilah terima kasihku kepadamu karena engkau telah berbuat baik bagiku. Tahun ini walaupun banyak tentangan, tapi kau telah menyatakan bahwa kau Allah yang maha kuasa. Walaupun banyak tentangan, tapi kau telah buktikan bahwa kau tidak meninggalkan aku. Inilah ucapan syukurku yang kusampaikan dalam persembahanku hari ini. Namanya korban ucapan syukur tutup tahun 2001. Amplopnya diedarkan pada minggu terakhir pada bulan November nanti. Jadi tinggal 2 bulan dari sekarang akan dibagi amplop itu. Kau terima itu dengan suatu rasa kagum bahwa Tuhan memberikan padaku kesempatan untuk menyatakan rasa syukurku bukan dalam bentuk lidah, bukan dalam bentuk angkat tangan, turun tangan dan rentangkan tangan saja, tetapi juga dalam bentuk sebuah korban syukur yang kita beri nama korban ucapan syukur tutup tahun 2001. Haleluya. Jadi dia merupakan benteng yang kokoh untuk memagari kita dari serangan musuh yang menyerang tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Sekaligus dia juga memberi penghiburan pada kita, orang-orang yang percaya, dikala ujian iman sedang melanda kita. Ayo, apa penghiburan bagi kawan-kawan yang sedang ada dalam ujian iman yang paling parah? Ambil contoh di Maluku. Di Maluku sekarang ini setiap orang pergi dengan motor dari pulau ke pulau. Pergi dengan was-was. Selalu pergi itu udah pamitan langsung sama bini sama laki. Andai kata aku gak pulang lagi, kita ketemu di surga. Jadi orang mau pergi itu sudah pergi dengan pasrah. Ini mungkin hari terakhir sudah. Ya, dia mau pergi ini dia pamitan dulu sama bininya, sama lakinya, sama anak-anaknya. Udah pesan-pesan segala. Mak, aku pergi. Kalau aku bisa pulang itu mujizat. Tapi kalau aku gak bisa pulang, uruslah anak-anak sayang. Kalau aku bisa pandai-pandai membawa diri, bawalah diri. Kalau kau tidak pandai-pandai membawa diri, aku beri rekomendasi, boleh kau kawin lagi. Udah pesan-pesan segala, setiap mau pergi lah. Coba bayangkan. Kalau setiap pergi pesan begini, kan lama-lama bisa gila. Lah kalau pergi cuma sekali nggak apa-apa. Lah pergi itu kan mesti berkali-kali. Entah karena urusan mesti belanja, mesti beli makanan, mesti karena keperluan anak, keperluan sakit dan sebagainya. Setiap pergi mesti pesan begitu, lama-lama gila. Lalu siapa yang menjadi pegangan dan penghiburan? Kecuali Tuhan Yesus Kristus yang disebut the Almighty God. Saudara sekalian, taruhlah tidak ada orang yang pikirkan nasib gereja dan nasib umat Tuhan di negeri ini. Beberapa hari yang lalu, seorang yang cukup diberkati Tuhan di Toraja, Rantepau, datang dengan istrinya dan berkisah tentang kota Poso yang dihancur leburkan. Umat Tuhan yang tadinya 90% di kota itu sudah tidak ada lagi sekarang. Semua lari ke hutan-hutan menyelamatkan diri. Dan mereka hanya dikepung. Dan tinggal 2 bulan ini kalau nggak datang bantuan makanan, kemungkinan cuma 2. Mereka mati atau mereka harus menyangkal iman Kristennya. Dan siapa yang pikir nasib mereka? Saudara orang Kristen kah? Saudara berkata, amin. Saudara juga bahagian dari tubuh Kristus, kata saudara, amin juga. Tubuh tidak kerasa bagian tubuh yang lain yang sakit, itu pasti tubuh itu sedang terserang kanker. Sehingga alat perasanya mati. Kalau dibilang tubuh berarti kelingking kejepit, tuh mulut ikut bersuara, tangan ikut membuktikan sakitnya, mata juga ikut, kerasa sampai ke ubun-ubun. Tapi kalau orang lain ada sakit dan menderita di sana, Anda lagi praise and worship, Anda cuma hura-hura dalam Tuhan,
pasti ini bukan tubuh yang lagi kena kanker, sehingga alat perasaannya nggak kerasa, nggak bekerja. Saya sudah singgung tentang kemungkinan sedang dibentuk suatu wadah untuk menyuarakan suara gereja. Orang-orang sekarang ini hanya menyuarakan suara kepentingannya, bukan suara gereja. Yang mereka cari cuma pangkat kedudukan yang sementara, tapi tidak pernah menyuarakan suara gereja. Gereja sedang terhimpit, siapa yang menyuarakannya? Tidak ada. Umat Tuhan sedang bergumul untuk terciptanya suatu wadah yang bisa menyuarakan suara gereja. Kalau gereja dibakar, perlu bertanya, kenapa gereja dibakar? Di negeri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Umat Tuhan dikepung dan diserang. Ada lagi orang-orang menamakan dirinya laskar tertentu. Kok aneh? Dalam negara yang punya kekuatan militer, ada militer yang lain lagi. Kok nggak diapa-apain? Kenapa begitu? Harus dipertanyakan. Nah, siapa yang harus bertanya? Dan kemana pertanyaan itu harus diarahkan? Ini yang sedang digumuli. Doakan supaya ada satu wadah yang menyuarakan suaramu, suaraku, suara Tuhan, suara gereja, suara umat Tuhan di negeri ini. Hal yang terakhir, makna dari nama Yesus, Allah yang perkasa. Nama itu mendesak setiap orang untuk menjadikan dia sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupnya. Yesus Allah yang perkasa itu dikala disebut, dia sebagai satu desakan. Dia mendesak setiap orang untuk memilih menolak dia atau menerima dia. Menerima dia berarti hidup, menolak dia berarti kematian. Dia mendesak kita untuk ada pada pilihan, menjadikan dia Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, nama Yesus Kristus, Allah yang perkasa, mendesak kita untuk tidak tinggal diam, tapi pergi bercerita tentang siapa dia kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin.